SAW, agama apa yang sedang kamu anut ini? Kata Nabi SAW, pamanku ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama rasul-rasulnya, dan agama bapak kita Ibrahim yang telah memimpin di Mekah. Allah mengutusku dengannya kepada hamba-hambanya. Wahai pamanku, engkau adalah orang yang paling pantas bagiku untuk memberikan nasihat, atau aku berikan nasihat kepadanya, mengajaknya kepada hidayah. Engkau lah yang paling pantas untuk menjawab seruanku dan mendukung atasku. Maka Abu Thalib berkata, keponakanku, aku tidak kuasa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka lakukan selama ini, tapi tidak akan ada apapun yang tidak kamu sukai yang akan menimpamu selama aku masih hidup. Lalu Ali bin Abi Thalib pada saat itu sebagai putra, ya, dihadapkan, atau Abu Thalib menghadap ke putranya sambil berkata, anakku, agama yang engkau ikuti ini agama apa? Lalu Ali menjawab dengan umur yang masih kecil, anakku, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Aku mempercayai apa yang dibawa oleh Muhammad. Aku sholat bersamanya karena Allah dan aku mengikutinya. Maka Abu Thalib berkata akhirnya, dia tidak akan mengajakmu kecuali kepada kebaikan. Maka ikutilah dia terus, jangan berpisah dengannya. Ini disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham dengan sanad yang sahih tentang masalah ya terjadinya dialog tersebut antara Abu Thalib dengan anaknya juga dengan Nabi SAW. Ada beberapa gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya. Ali radhiyallahu anhu mendapat gelar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama adalah gelar syahid, artinya dia akan mati syahid. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini riwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2417 dan Imam Tirmidzi 3696. Waktu Nabi SAW berada di bukit ya, yang ada gua Hiranya, gunung maksudnya, Gunung Nur ya, Jabal Nur biasa orang bilang. Pada saat itu Nabi SAW pernah berjalan ke sana, kemudian bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair di fase Mekah. Tiba-tiba ada sebuah batu goncang. Tiba-tiba ada sebuah batu di dekat mereka, besar goncang. Maka kata Nabi SAW sambil menunjuk batu itu, ihda fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah, karena di atas gunung ini, di dekatmu hai batu, tidak ada yang lain kecuali seorang nabi, seorang siddiq Abu Bakar, dan yang lainnya orang-orang yang akan mati syahid. Di sini maksudnya adalah Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan subhanallah lima-limanya mati syahid. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ini julukan atau gerakan gelar pertama yang Nabi SAW sampaikan, berita gembira kepada Ali semasa dia masih kecil di Mekah. Jadi kan? Karena memang Ali beda jauh umurnya dengan Abu Bakar, dengan Umar, gitu kan? Dia masih anak-anak sekali. Nabi SAW dengan Abu Bakar sama Umar bedanya cuma 2 tahun, 3 tahun, gitu kan? Tapi kalau Ali beda jauh sekali. Nabi SAW diutus menjadi Nabi, sementara Ali itu masih kecil sekali. Kemudian juga Nabi SAW telah memberikan gelar, atau ya, gelar sebenarnya di sini disebutkan gelar ya, gelar kealiman. Dia akan menjadi seorang alimnya kaum muslimin. Sebagaimana sabda beliau disebutkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 nomor 88 hadisnya, dan Imam Nasai juga menyebutkan dalam Khasais dan Al-Adawi mengatakan sahih dengan kumpulan jalan periwayatnya. Kata Nabi SAW kepada Ali, idhab fa inna Allah Ta'ala sayuthabbitu lisanaka wa yahdi qalbak. Nanti riwayatnya lebih lengkap setelah ini, karena ada penjelasan nanti. Jadi satu waktu pernah Ali radhiyallahu diutus ke Yaman, kemudian untuk menjadi dai. Lalu Ali berkata, ya Rasulullah, saya lebih muda dari mereka, bagaimana bisa saya menggurui mereka? Lalu kata Nabi SAW, pergilah, karena sesungguhnya Allah akan menumbuhkan lisanmu dan membimbing hatimu. Artinya kau akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kau akan bisa membimbing mereka. Penulis ini mengatakan ini juga termasuk gelar